ada orang yang istilahnya menganggap matahari itu sesuatu yang layaknya dipuja seperti Tuhan gitu. Jadi di Jepang itu yang inti ya mereka beragama Shinto, tetapi karena mereka menganggap agama itu katanya jalan kebenaran, jalan keselamatan, itu sehingga ada satu orang ini kadang-kadang dia beragama Shinto ya, tapi dia kadang-kala ke gereja. Di Jepang kan ada juga gereja, kadang-kadang ke wihara ya. Di sana ada beberapa agama, sehingga si manusianya satu, dia tercatat sebagai umat beragama A, umat beragama B, umat beragama C gitu. Sehingga di Jepang ini umat beragama lebih banyak daripada jumlah penduduk Jepang. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dari beberapa orang yang terlihat kalau dia ini mabuk dogma, mabuk agama, ini komentar seperti membuli, mencemooh, atau nyumpai. Ada yang komentar, ini kumpulan orang-orang kafir yang tidak ngerti ilmu agama katanya. Ada yang mengatakan, ini orang-orang syirik. Nah, ketika bicara tentang kafir, kita sudah membuat videonya yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Kafir. Para pemirsa bisa nyimak videonya yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Kafir. Karena kafir ini berasal dari bahasa Arab dan induknya dari bahasa Ibrani. Kafir, kafet, kafaro, dan sebagainya. Ini artinya tersembunyi dari kebenaran. Itu sudah kita bahas. Siapa sebenarnya yang kafir? Terus kita juga sudah membuat video yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Murtad. Murtad ini sama, berasal dari bahasa Arab yang induknya dari bahasa Ibrani. Artinya murtad adalah keluar dari habitatnya. Sehingga kita ini kan orang-orang Nusantara, orang-orang suku Jawa. Habitat kita itu nggak bisa kita pungkiri, kita ini orang Jawa. Loh, kalau kita ini menjadi sok Arab atau memuja leluhur bangsa Arab, lah kita ini malah murtad karena kita keluar dari habitatnya. Habitat kita ini banteng. Kok niru seperti unta gitu. Ini sekilas tentang siapa sebenarnya yang murtad. Siapa sebenarnya yang kafir? Kafir dari kata kafet, kafaro, kufuro, yang artinya tersembunyi dari kebenaran. Kebenarannya kita ini orang Nusantara, kita bukan orang Arab. Loh, kalau kita mengkhianati leluhur kita tidak mau mengakui sebagai orang Jawa, nah kita sebenarnya malah kafir gitu loh. Nah, bagi para pemirsa yang ingin penasaran tentang jabaran tersebut, silakan cari videonya. Siapa sebenarnya yang kafir? Siapa sebenarnya yang murtad? Nah, saat ini kita akan coba bedah siapa sebenarnya yang syirik dan musyrik. Karena seringkali banyak di antara mereka yang komentar negatif kepada kita, ngata-ngatai kita, membuli kita. Ini kumpulan orang-orang syirik ini, orang-orang musyrik. Ya. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, nanti para pemirsa bisa kontak-takon di
kolom komentar ya. Dan ini akan kita buka, kita awali dengan tembang seperti biasanya. Ini yang mau nembang ini, oh Bu Nani silakan ya. Sinom. Rahayu. Rahayu. Sinten ingkang boten kelo tilem mawon datang lilir keragapan kraya kecandamu manggih kuling noleh nganan lan ngiring delek-delek nyepeng dengko tiwas dikagas jebulane amung ngimpi mung tujune wong liyatan padha rina Rahayu sagung dumadi. Terima kasih Bu Nani sudah melantunkan tembang untuk pembukaan acara kita saat ini. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Siapakah sebenarnya yang musyrik? Siapakah sebenarnya yang syirik? Ya. Siapakah sebenarnya yang syirik atau musyrik? Ya. Nah, kata syirik ya, atau musyrik ini dari bahasa Arab yang induknya juga bahasa Ibrani. Karena bahasa Arab itu termasuk bahasa muda kalau dalam sejarah bahasa. Ya. Nah, artinya syirik itu artinya mendua. Kalau dalam bahasa agama artinya syirik adalah orang yang menduakan Tuhan. Jadi syirik itu artinya mendua atau selingkuh. Nah, orang yang melakukan kesyirikan ini namanya musyrik. Ya. Jadi kalau syirik itu artinya mendua atau selingkuh. Orang yang melakukan selingkuh atau yang melakukan mendua tadi ini namanya musyrik. Jadi syirik itu adalah perbuatan, musyrik atau al-musyrikun itu adalah pelakunya. Jadi kalau bahasa kerennya sekarang, syirik itu adalah perselingkuhan. Pelakunya itu pelakor atau pembinor. Kalau istilah sekarang. Kata lain yang terkait dengan syirik itu adalah syar'i atau syariat yang sesuai dengan aturan, tidak selingkuh. Orang yang menjalankan aturan, yang menjalankan syariat. Ya. Kalau syirik ini mendua atau selingkuh. Ya. Konsep ini tentunya mari kita bahas. Ini dari sisi bahasa.
kita tidak bicara dari sisi agama. Ya, karena memang organisasi kita bukan organisasi keagamaan dan juga bukan organisasi aliran kepercayaan. Tapi kita bicara tentang keilmuan dari bahasa tadi. Ya. Nah, kenapa munculnya kata syirik atau perselingkuhan? Karena tentunya ada sebuah sebuah ego tersendiri. Sebagai contoh dalam suami istri, ya, tentunya, ya, sang suami mengatakan begini, pokoknya tidak ada laki-laki lain selain saya. Sehingga ketika si istri itu menjalin atau memuja laki-laki lain, ini namanya selingkuh atau syirik. Begitu juga si istri, si perempuan juga punya konsep, pokoknya tidak ada perempuan lain selain saya. Nah. Sehingga ketika sang suami itu melirik, memuja wanita lain, ini kan menjadi syirik atau selingkuh. Ya. Sehingga pelakunya bisa menjadi pembinor, bisa menjadi pelakor, bisa menjadi merusak pagar ayu, kan begitu. Ya. Kalau seandainya tidak ada konsep, tidak ada laki-laki lain selain saya, tentunya tidak akan muncul istilah selingkuh atau syirik tadi. Ya memang ada sebuah ajaran itu yang menggambarkan Tuhan itu pecemburu seperti itu. Pokoknya tidak ada laki-laki lain selain saya. Nah. Sehingga tentunya kan ini kan sesuatu terkait gitu. Ada kaitannya. Kalau semua orang menyadari, ya, ini kan beberapa orang, terutama tokoh-tokoh masyarakat, seringkali kan bicara gini, karena ini di publik ya, dia mengatakan kita ini harus toleransi, karena sebenarnya Tuhan itu cuma satu. Cuman penyebutannya setiap agama berbeda-beda. Loh, kalau Tuhan itu satu, tentunya berarti konsep syirik tidak berlaku. Bagaimana orang mau mendua? Wong Tuhan itu satu. Hanya beda penyebutan saja. Munculnya konsep syirik karena memang ada konsep selain saya, tidak ada laki-laki lain selain saya. Karena munculnya perilaku tersebut gitu loh. Sehingga ini menggambarkan bahwasanya Tuhan itu tidak satu. Tuhan menurut agama A dan Tuhan menurut agama O berbeda. Sehingga ketika ada orang yang menduakan Tuhan, ya ini disebut syirik. Ini harus kita pahami kata dasar ini. Ya. Ini semakin menguatkan apa? Menguatkan kajian kita sebelumnya. Bahwasanya ada Tuhan versi pribadi, personal, ada Tuhan versi agama, ada Tuhan versi semesta atau Tuhan sejati. Dan Tuhan ini merupakan imajinasi manusia. Dan setiap manusia atau bangsa memiliki imajinasi tersendiri tentang Tuhannya. Sehingga kalau ada yang mengatakan Tuhan itu tidak menciptakan agama, contoh gitu. Tuhan itu tidak beragama. Ya kalau kita bicara Tuhan semesta, ya tentunya tidak menciptakan agama dan tidak beragama. Tetapi kalau Tuhan versi agama, tentunya dia beragama.
Karena umatnya akan meyakini betul bahwasanya agama saya yang menciptakan Tuhan. Ini nanti para pemirsa bisa simak lagi nanti video yang berjudul apa? Lebih utama agama atau budaya? Lebih besar agama atau budaya? Nanti kita buat khusus videonya. Ya. Nah, dengan munculnya kata syirik dan musyrik tadi, ini membenarkan Tuhan itu tidak satu. Sehingga kalau kita umat agama A, kok kita ini memuja Tuhan agama O, ini kita udah selingkuh, udah syirik, kita udah musyrik gitu loh. Dan setiap agama mengajarkan hanya Tuhannya lah yang paling benar. Hanya Tuhannya lah yang paling maha kuasa. Hanya Tuhannya lah yang paling sempurna. Apakah itu salah? Enggak. Menurut versi umat agama tadi. Karena memang di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan yang tercatat di dunia. Belum lagi yang tidak tercatat gitu loh. Di Indonesia saja yang suku-suku terasing itu kan kadang-kadang belum tahu dunia luar kan belum tercatat, dan mereka juga beragama kok. Yang tercatat saja ada 2.500 Tuhan, ada 4.200 agama. Ini Tuhan versi agama. Kalau Tuhan versi pribadi, versi personal, tentunya Tuhan itu sebanyak manusia ada di muka bumi ini. Karena Tuhan itu memang imajinasi manusia. Tuhan itu imajiner kalau menurut agama-agama tersebut. Ada pemirsa kita tanya di kolom komentar, apa bedanya ya Tuhan imajiner dengan Tuhan yang menurut versi Jawa tan kena kinoyo ngopo? Apa bedanya? Kan sama-sama abstrak katanya, sama-sama tidak kelihatan. Bedanya begini, kalau Tuhan imajiner itu adalah Tuhan yang merupakan imajinasi dari seseorang dan yang akhirnya menjadi kelompok tertentu. Tentunya yang berimajinasi pertama kan seseorang yang dianggap sebagai pelopor dari ajaran tersebut. Imajinasi orang tersebut ini dipaksakan dengan kunci iman kepada umatnya, kepada kelompoknya. Akhirnya imajinasi Tuhan menurut versi si A tadi menjadi merupakan imajinasinya kelompok tadi. Nah, tentunya akan berbeda dengan imajinasinya orang lain. Sehingga suatu penjajahan kalau Tuhan imajinasinya orang Arab atau orang Cina atau orang Eropa itu dipaksakan untuk menjadi Tuhan imajinasinya orang Indonesia. Ini sebuah penjajahan sebenarnya. Karena setiap manusia garis miring bangsa akan memiliki imajinasinya masing-masing tentang Tuhannya. Ya. Imajinasi ya. Jadi Tuhan imajiner. Di situ manusia berimajinasi tentang Tuhannya. Ya. Ada orang atau bangsa atau kelompok umat tertentu berimajinasi Tuhannya itu seperti manusia tapi maha. Tuhan itu seperti manusia, ya kasih, ya sayang, ya. Jadi kayak manusia. Ketika kita seneng kita kasih ya. Kayak tadi karena Bu Nani itu sayang ke saya dikasih duit tadi. Katanya untuk gantinya BBM. Nah, karena sayang ke saya. Tapi kalau nanti nggak sayang, saya dipisui. Masa Tuhan seperti manusia gitu? Ini kan berarti kan manusia tadi berimajinasi Tuhan itu seperti manusia maha. Kalau seneng sayang dikasih hadiah, dikasih reward. Kalau nggak seneng diazab, dihukum. Tuhan kok pendendam gitu kayak manusia gitu. Tuhan pecemburu ya. Karena ada konsep Tuhan pecemburu itulah akhirnya muncul konsep tentang selingkuh Tuhan. Jadi, nah munculnya kata ini kata syirik ini gitu loh. Nah,
Dan setiap agama ini memiliki konsep syirik ini gitu loh. Karena memang kata syirik dan musyrik ini kan sebenarnya bukan milik salah satu agama. Tetapi karena ini memang dari bahasa Arab yang induknya dari bahasa Ibrani. Ya. Apakah konsep ini salah? Ini bukan bicara salah benar. Konsep syirik dan musyrik muncul karena ada konsep tentang itu tadi, Tuhan yang istilahnya Tuhan pecemburu tadi gitu loh. Sehingga kalau kita meyakini Tuhan A, kita tidak boleh memuja Tuhan B. Sehingga akhirnya syirik tadi mendua. Ketika seorang suami istri seorang suami mengatakan tidak ada laki-laki lain selain saya, otomatis akhirnya muncul ada istilah selingkuh gitu loh. Ya. Jadi kita bukan bicara konsep syirik itu salah benar, bukan, tetapi kita memahami itu gitu loh. Ya. Ini bukan bicara salah dan benar. Nah, begitu juga dengan diri kita. Ya. Kita ini ada di dunia karena leluhur kita. Leluhur Nusantara. Nah, berarti apa? Kita seharusnya memuja leluhur kita sendiri, leluhur Nusantara. Kok kita malah memuja leluhur Arab, kita memuja leluhur Cina, kita memuja leluhur Eropa, berarti kita ya syirik. Kita selingkuh gitu loh. Nah, sekarang mari kita renungkan dari arti kata ini gitu loh. Ya. Kalau seandainya tokoh masyarakat mengatakan Tuhan itu satu, itu benar, ya tidak akan muncul istilah syirik, itu tidak akan muncul gitu loh. Karena Tuhan itu satu kok, cuman penyebutannya beda kok. Sehingga kan orang boleh saja toh dia memuja Tuhan A tapi sekaligus juga memuja Tuhan B. Nah, saya jadi teringat ada sebuah tulisan penelitian di Jepang. Di Jepang ini antara jumlah penduduk dengan jumlah umat beragama ini lebih banyak jumlah umat beragama. Nah, para pemirsa silakan buka Google. Saya pernah baca itu. Di Jepang antara penduduknya Jepang dengan umat beragama itu lebih banyak umat beragama. Kenapa? Karena orang Jepang itu ini agamanya lebih dari satu. Agama yang asli, yang induk yang dia yakini namanya Shinto, mempercayai Tuhan matahari. Ini seperti Fir'aun ya. Jadi ketika pada masa paganisme ya, ini kan ada dua kelompok masyarakat besar. Yang satu menuhankan matahari. Nah, matahari itu dalam bahasa pagan itu kan Aun-an atau Aunaki, sehingga mereka mengangkat raja diberi gelar Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan satu sosok, Fir'aun itu gelar. Sehingga akhirnya kan terbongkar sejarah yang sebenarnya. Karena ada kitab suci yang menggambarkan Fir'aun itu cuma satu sosok, katanya sosok yang kejam gitu. Ternyata sejarah membuktikan apa? Fir'aun itu bukan sosok, Fir'aun itu gelar. Ada orang yang istilahnya menganggap matahari itu sesuatu yang layaknya dipuja seperti Tuhan gitu. Jadi di Jepang itu yang inti ya mereka beragama Shinto. Tetapi karena mereka menganggap agama itu katanya jalan kebenaran, jalan keselamatan, itu sehingga ada satu orang ini kadang-kadang dia beragama Shinto ya, tapi dia kadang-kala ke gereja. Di Jepang kan ada juga gereja. Kadang-kadang ke wihara ya. Di sana ada beberapa agama sehingga si manusianya satu. Dia tercatat sebagai umat beragama A, umat beragama B, umat beragama C gitu. Sehingga di Jepang ini umat beragama lebih banyak daripada jumlah penduduk Jepang. Ini masuk juga nih logika orang Jepang ini. Loh, katanya agama tuh jalan keselamatan, jalan kebenaran. Loh, seharusnya kita banyak agama bagus juga ini.
Jadi kalau kita juga beragama A, beragama B, beragama C gitu loh. Ya. Kita meyakini ajaran A, ajaran B, ajaran C. Lah, sementara di kolom data kependudukan dihilangkan kolom agama. Sehingga nanti yang mencatat umat beragama ya biarkan pemimpin agama tadi, pemimpin umat tadi. Sehingga nanti para pemirsa itu bisa tercatat, oh si A ini ya beragama C, tapi juga beribadah di tempat ibadah D gitu. Ya. Nah ini supaya lebih gayeng ini. Nah, ini bisa kondo takon ini. Siapa dulu yang mau kondo takon ini? Ya. Monggo, dari siapa dulu? Siapa? Mas Anton dulu. Nggih, monggo. Rahayu loh. Nggih, Rahayu Mas Anton. Istilah musik dan syirik itu ada karena konsep dari Tuhan itu satu. Nggih. Bisakah konsep ini diterapkan di ajaran Jawa? Oh nggih. Penjelasannya Romo. Nggih, terima kasih Mas Anton. Nggih. Bu Nani silakan. Rahayu. Nggih, Rahayu. Tadi dikatakan bahwa syirik itu selingkuh. Nggih. Saya pernah dengar secara umum itu orang yang membicarakan seseorang yang ditambah-tambahi. Nah ternyata orang yang diceritakan atau orang dirasani itu ternyata tidak mengalami apa yang seperti yang diceritakan. Itu kan juga termasuk syirik iri. Betul itu. Mana yang betul itu? Hanya itu saja. Terima kasih Bu Nani. Pak Ki, maupun Mbak Ita silakan. Rahayu. Rahayu. Saya mau kondo ini. Sekalian curhat nih. Nah, ngeten Romo. Maksudnya kita itu hidup di tanah Jawa, cari panguripan juga di tanah Nusantara ini. Lah, kenapa kok nggak mau memuliakan leluhur, kok malah menjelek-jelekkan leluhur sendiri, malah mengagung-agungkan leluhur bangsa lain? Itu kadang saya miris Romo. Kadang kita kembali ke dharma hidup kita, ingat ke leluhur, malah kita dikatakan menyimpang. Itu sakit rasanya Romo. Gitu Romo. Matur nuwun. Rahayu. Mas Doni sekalian, ampun. Kisah nyata ini. Terima kasih Mbak Ita. Jadi memang yang Mbak Ita rasakan kan kita rasakan semua. Kalau Mbak Ita misalnya saya mulai merasakan itu ketika saya siaran di radio tahun 98 tuh sering kali dikatakan itu. Jadi ya kita ya sakit hati, tetapi kita berlapang dada. Karena itulah sekarang kita bahas sebenarnya arti syirik itu bagaimana gitu. Ternyata setelah saya pelajari, syirik itu memang berasal dari bahasa Arab yang induknya dari bahasa Ibrani. Ini kita bicara makna arti kata syirik. Kita tidak bicara soal agama A, B, C, tidak. Daripada nanti ada yang baper. Ya. Jadi kita bahas tentang arti makna kata syirik. Ya. Nah, tadi Mas Anton, munculnya konsep syirik karena adanya konsep Tuhan itu satu. Sehingga akhirnya syirik itu artinya kan menduakan Tuhan. Ya. Bagaimana kalau di Jawa? Ya. Di Jawa ini konsep Tuhan menurut ajaran Jawa, Tuhan itu kan tidak satu. Sehingga kemarin sudah kita bahas bahwasanya kalau ajaran Abrahamik itu kan monoteisme, Tuhan itu satu.
Kalau ajaran India itu politeisme, Tuhan itu banyak. Ya. Jawa, Tuhan itu tidak monoteisme, tidak politeisme. Di dalam ajaran Jawa, Tuhan itu tunggal. Ya. Tentunya konsep syirik itu tidak berlaku di dalam ajaran kita, di dalam budaya Jawa tidak berlaku. Karena Tuhan itu tunggal. Tuhan itu tan kena kinaya ngapa. Ya. Apalagi di dalam konsep Jawa ada konsep namanya ruwa bineda. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Sehingga kalau saya lihat perilakunya dari teman-teman itu penggiat budaya Jawa itu, kadang-kadang dia ikut paguyuban A yang punya konsep sendiri, tapi juga sekaligus ikut di paguyuban B. Ini yang saya lihat dari teman-teman para penghayat itu. Ya mereka enjoy saja, itu enggak pernah merasakan habis dari ikut aliran kepercayaan A terus setelah itu ikut aliran kepercayaan B terus itu dikatakan oh ini kamu murtad kamu, enggak ada. Oh kamu syirik, enggak ada gitu loh. Karena itulah sekarang kita bahas, kita bongkar. Kenapa sih kok kata-kata itu sering untuk alat menyerang kita? Gitu loh. Kalau siapakah sebenarnya yang kafir sudah kita bahas, videonya ada, silakan simak. Siapa sebenarnya murtad sudah kita bahas. Sehingga saat ini kita bahas siapa sebenarnya yang syirik dan musyrik. Kita pelajari apa arti kata syirik itu tadi gitu loh. Oh ternyata arti kata syirik adalah mendua. Kata lainnya apa? Selingkuh gitu loh. Munculnya konsep syirik atau menduakan Tuhan karena ada konsep Tuhan itu satu. Kalau konsep Tuhan itu tunggal, tentunya tidak akan muncul konsep syirik. Karena Tuhan itu tunggal, tidak akan muncul kata syirik atau mendua. Jadi Tuhan itu kan tunggal, Tuhan itu manunggal, Tuhan itu tan kena kinaya ngapa. Sesuatu menjadi satu kesatuan, tetapi tidak bisa kita perkirakan. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Nah, karena kemarin udah kita bahas, jadi Tuhan Gusti tan kena kinaya ngapa. Tuhan itu tidak bisa digambarkan, disamakan dengan apapun. Ora kaya apa-apa. Ya. Jadi kalau umpamanya taruhlah umpamanya Mas Anton ya, ini banyak istilahnya dengan cara semedi. Ya. Setelah itu dan juga kadangkala Mas Anton juga semedinya di rumah, tapi kadang semedinya di punden gitu ya. Ini tidak termasuk ada kata syirik di situ. Karena konsep Tuhan itu tunggal. Tuhan itu tan kena kinaya ngapa ya. Terus kalau Bu Nani ya. Ada kata-kata ketika ada orang iri, awak mungkin syirik. Gak seneng wong liya seneng gitu lah. Nah, ini kalau kita cermati ini bahasa lafadznya sama, maknanya beda. Kalau syirik konteksnya tadi adalah mendua. Nah, kalau syirik yang Bu Nani ceritakan tadi konteksnya itu iri. Tapi memang ada miripnya. Jadi dalam artian iri itu kan juga mendua. Kok aku gak podo mbek iku ya? Kok saya tidak bisa sukses seperti dia? Kan mendua. Kalau saya bisa sukses seperti dia, berarti kan nggak syirik gitu loh. Kenapa sih saya kalau tidak bisa sukses seperti dia? Ini kan mendua. Padahal kita inginnya sukses seperti dia, satu kan gitu. Ya. Terus tentunya kita berusaha untuk tidak menjadi orang yang syirik, orang yang selalu gampang iri gitu loh. Ya.
Terus ke Mbak Ita. Ya. Memang selama ini orang-orang yang mabuk ajaran Dahyoh itu kan kadang-kadang menggunakan kata-kata yang apa ya, istilahnya untuk menghancurkan kita, untuk menghancurkan budaya kita. Memang kadang-kadang kita miris. Mereka sendiri itu loh yang melakukan kesirikan, mereka sendiri loh yang kafir, mereka sendiri loh yang murtad. Mereka tertutup dari kebenaran. Wong mereka aslinya orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara. Mereka sudah keluar dari habitatnya sebagai orang Jawa. Dia ingin niru jadi orang Arab. Ya. Tetapi mereka ngata-ngatai orang yang penggiat budaya leluhur itu dikatakan yang syirik, musyrik, ya, kafir, ya, murtad gitu loh. Tapi memang ini benar filosofi alam. Ketika kita menunjuk kejelekan orang lain, satu jari menuju orang lain, tiga jari menurut diri kita sendiri. Jadi biarkanlah mereka teriak-teriak, meneriaki kita, meneriaki orang-orang para penggiat budaya. Oh, kamu itu kafir, kamu itu murtad, kamu itu syirik, kamu itu musyrik, ya. Ketika dia menunjuk, mengata-ngatai jelek pihak lain, tiga jari menunjuk dirinya sendiri. Ya kita ketawain aja gitu loh. Kita ketawain, kita senyum aja lah dengan perilaku mereka. Kita malah kasihan pada mereka. Mereka sudah lupa kalau mereka ada di dunia ini karena leluhurnya. Mereka sudah lupa kalau hidup mereka mulia karena leluhurnya. Tetapi mereka lupa pada leluhurnya, malah memuja-muja leluhur bangsa lain. Ya mudah-mudahan semakin banyaklah orang yang tercerahkan ya, seperti siang tadi kita diundang oleh WPI yang kebetulan ketuanya Bu Nani ya. Kita lihat ibu-ibu itu begitu semangatnya ya, wanita bersanggul Indonesia ya, semangat karena ketika orang bersanggul otomatis berkebaya. Ini kan jati diri Nusantara. Tetapi kalau ada orang yang berkebaya tidak bersanggul tetapi memakai penutup kepala ala timur tengah, ini selingkuh juga. Karena setelah kita pelajari penutup kepala ya seperti jilbab, ini adalah budaya Timur Tengah, bukan milik salah satu agama. Ketika kita pelajari ternyata orang-orang Yahudi juga pakai jilbab. Orang-orang Kristen Ortodok juga pakai jilbab. Bahkan Yahudi, Kristen, Katolik ini jauh lebih dulu ada sebelum Islam. Bahkan pernah kita pelajari di Timur Tengah ini ada 11 agama. Jadi di Timur Tengah itu ada 11 agama yang mirip-mirip. Adannya sama, doa-doanya sama, ya. Ibadahnya sama. Dan mereka juga memakai budaya jilbab semua gitu loh. Sehingga apa? Jilbab itu budaya Timur Tengah, budaya Arab. Sehingga kalau ada yang memaksakan katanya jilbab itu firman Tuhan, kalau menurut saya malahan mereka merendahkan Tuhannya sendiri gitu loh. Ya, memfitnah Tuhan malahan gitu loh. Loh kalau ada dioplos, ini kan terjadi perselingkuhan toh, perselingkuhan budaya. Sehingga di internal agama Islam sendiri sampai detik ini masih ada perdebatan tentang jilbab. Ada ulama yang mewajibkan, ada ulama yang tidak. Tapi kita tidak mau masuk ke sana, itu ranah mereka, ranah agama Islam. Kita tidak mau masuk ke sana. Tetapi secara kita sebagai lembaga kajian budaya, kita pelajari ternyata jilbab itu budaya Timur Tengah. Bahkan mulai zaman Fir'aun itu jilbab sudah ada. Sehingga patung Fir'aun itu kan pakai penutup kepala itu. Orang Katolik pakai jilbab. Bahkan sampai sekarang kan suster-suster Katolik pakai jilbab. Orang-orang Yahudi pakai jilbab. Orang Kristen Ortodok pakai. Ada 11 agama, saya nggak hafal. Ya.
Jadi itu budaya gitu loh. Nah, apakah orang yang melakukan perselingkuhan budaya tadi jelek? Nah, kita nggak mau bicara itu. Ini kita hanya menyampaikan fakta saja. Kita tidak berhak menilai jelek atau bukan. Sehingga bagi teman-teman para penggiat budaya Nusantara, ya, karena setelah kita pelajari itu kan kebaya, sanggul itu kan budaya Nusantara, bukan sekedar budaya Jawa saja. Sehingga sanggul itu ada sanggul gaya Manado, gaya Sumatera, ada. Sehingga bagi orang-orang non suku Jawa yang seringkali komentar negatif, oh kami kan bukan orang Jawa, kenapa kok harus pakai kebaya? Berarti mereka kurang cara mempelajari budaya leluhurnya malah belum dalam gitu loh. Ya. Karena kebaya dan sanggul ini adalah budaya Nusantara. Nah, sehingga tadi siang kita mengatakan, wah kalau wanita bersanggul itu otomatis ya benar-benar jati diri Nusantara. Tidak terjadi perselingkuhan budaya gitu. Nah, ya mudah-mudahan nanti para pemirsa yang mendengarkan ini, biarlah istri saya itu nanti sekali waktu pakai kebaya, pakai sanggul, ya. Nah, baguslah itu. Sehingga kadang ada beberapa tulisan-tulisan di medsos yang mengkritisi para penggiat budaya Nusantara. Jangan kamu teriak-teriak tentang budaya Nusantara kalau istri dan anak-anak perempuanmu belum berpenampilan budaya Nusantara, masih berpenampilan pakai tadi budaya Timur Tengah tadi, budaya Arab tadi gitu loh. Ya kita kan harus perbaiki minimal ring 1 keluarga kita sendiri gitu loh. Tetapi yang namanya sanggul memang tidak harus, mohon maaf yang pakai gelungan yang besar, tidak harus, karena ada mode-mode sanggul lain. Atau yang penting itu tidak pakai penutup kepala ala budaya lain, budaya bangsa lain. Sehingga sastra Jawa tetap muncul, oh rekmani ngandan-andan, rekmani ngembang bakung. Nah, ini sedikit kita sepil tentang tadi wanita bersanggul. Kita kembali ke bahasan kita. Siapa sebenarnya yang syirik dan musyrik tadi? Siapa sebenarnya yang sudah selingkuh tadi? Selingkuh budaya, ya, selingkuh leluhur, ya. Apakah orang yang selingkuh itu jelek? Nah, silakan dicermati sendiri gitu loh. Dinilai sendiri. Kami hanya menyampaikan sebuah wacana. Nah, ini Mas Doni silakan. Nah, monggo, sudah pegang mic monggo. Pak Ki dulu. Rahayu. Kita bicara mengenai dalam arti syirik, ya, dan apa tadi yang musyrik. Ya. Itu yang salah itu dayoh apa saudara kita yang ikut dayoh. Kan gitu. Yeah. Kalau dayoh itu kan ngasih taruhlah promosi suatu marketing, kan gitu. Terus sales itu mempromosikan supaya dagangannya laku. Nah, ternyata laku dijual di Nusantara. Nah, saudara kita yang di Nusantara yang sekarang ini ikut buntut, dayoh, kok terlalu nggak kasihan leluhur kita. Berarti kalau kita ini namanya ikut itu, berarti kita itu kan seperti legenda maling kundang atau anak durhaka. Anak durhaka. Apa? Kita dibesarkan di Nusantara,
kita dididik adiluhung, semuanya. Lah ternyata yang leluhur kita ini dikhianati. Lah ini siapa yang salah? Gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ki. Mas Doni dan megang mic-nya silakan. Kurang lebihnya sama seperti yang disampaikan Pak Ki. Intinya ironis lah. Dayoh bisa membrainwash yang sedemikian rupa yang akhirnya sampai di level grassroots ini. Kalau yang nggak memakai atribut dayoh tadi, nah psikisnya kacau, malu untuk berinteraksi dengan lingkup apa sekitar. Nah, padahal seperti yang disampaikan oleh Romo Sutrimo tadi, itu adalah atribut ya dari produk budaya dayoh. Nah, tapi yang parahnya lagi itu loh, kalau nggak menggunakan atau dress code-nya, kalau tidak memakai atribut seperti itu, tidak linear dengan Tuhan atau ini sudah menyimpang. Nah, ini loh yang ironis Pak. Jadi menurut saya seperti yang disampaikan Pak Ki tadi ya, maksudnya dimulai dari yang lingkup terkecil dulu. Nah, ini loh, untuk mendobrak mental block ini saya kira juga butuh effort yang luar biasa. Karena apa? Menyimpang tadi loh. Kita mau apa yang tidak sejalan dengan lingkup keluarga lah misalnya. Itu udah di justice untuk apa? Wah, you menyimpang loh. Padahal gue nggak tahu kenapa kok bisa apa seperti itu. Gitu aja. Makasih. Terima kasih Mas Doni. Ya. Yang salah ini dayoh atau saudara kita yang mabuk dayoh. Nah, ini. Kalau yang jelas yang salah ya saudara kita yang mabuk dayoh. Sekarang umpamanya saya sales ya, datang ke rumahnya Pak Ki, kan otomatis mempromosikan dagangan saya. Nah, terus setelah itu Pak Ki ini malah ikut saya mempromosikan tadi, memaksa Bu Nani dan putra-putra itu untuk ikut saya. Yang salah kan jenengan. Loh, kalau saya dayohnya, loh yang penting kan dagangan saya laku gitu loh. Nah, saya jadi teringat ya kata-katanya Mas Bambang Nurseno. Dan apa yang dikatakan beliau itu sudah saya pelajari jauh-jauh hari juga sebenarnya. Dulu ya, sebelum adanya ajaran dayoh, sebelum Kesultanan Demak, tidak ada satupun kasus pembunuhan atas nama agama. Karena tidak ada istilah penyimpangan agama. Tidak ada istilah syirik, musyrik tadi tidak ada. Bahkan pada masa Majapahit, dengan konsep yang ada, Majapahit bisa menguasai sepertiga dunia. Tapi setelah Majapahit jatuh, bergantikan dengan konsep pemerintahan Kesultanan Demak, ada banyak kasus pembunuhan atas nama agama. Yang paling terkenal adalah kasusnya Syekh Siti Jenar, kasusnya Kebu Kenongo, ya. Pembunuhan atas nama agama. Apalagi mohon maaf setelah era-era Orde Baru. Karena pada waktu itu sebenarnya yang merasuki ajaran-ajaran dayoh itu cuman elit-elit tertentu. Tetapi sejak Orde Baru terutama ada pemaksaan secara TSM oleh pemerintah Orde Baru bahwasanya warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Ya.
Ini akhirnya kan mau ndak mau kan orang-orang kita ini kan kebingungan mau beragama apa, ya. Tetapi secara administrasi diarahkan pada salah satu agama. Yang terjadi apa akhirnya? Ya. Yang terjadi adalah mohon maaf, di Indonesia ini agama yang mayoritas itu, mohon maaf, itu bukan agama Islam kalau kita bicara fakta. Bahkan dalam penelitian sensus penduduk oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1940, orang Islam di Indonesia itu cuma 20%. Saat ini pun juga dibuktikan ketika pemilu, ya, partai yang berbasis agama itu cuma 26%. Yang mayoritas apa? Agama KTP. Ini fakta. Ini mayoritas karena mereka terpaksa secara TSM oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Dan ini mengkhianati Pancasila gitu loh. Karena dasar negara kita itu kan Pancasila. Di dalam sila Pancasila tidak ada satupun sila yang bicara agama. Berkali-kali kita sampaikan, di dalam sila pertama Pancasila, dengan berdasarkan sila pertama dalam Pancasila, orang Indonesia, warga negara Indonesia ini tidak beragama nggak apa-apa. Yang penting bertuhan, terutama Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal, bukan Tuhan yang Maha Eka. Karena ajaran leluhur kita ini, Tuhan itu Esa, tunggal, bukan monoteisme. Tuhan itu tidak satu, bukan Eka. Nah, kalau menurut Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, warga negara Indonesia ini tidak beragama, tidak bertuhan pun tidak apa-apa. Yang penting kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ini memanusiakan manusia gitu loh. Gitu. Sehingga dengan maraknya kondisi kita saat ini yang salah ya saudara kita, Pak Ki. Saudara kita yang mabuk ajaran Dayoh gitu loh. Kalau kalau Dayohnya ya maunya kan kita tuh kan jadi budak mereka memang. Itu tujuan mereka. Ini juga kemarin kita bahas ya di video kita lainnya. Benarkah Wali Songo ini pengkhianat bangsa? Wali Songo yang merupakan misionaris dari Kekhalifahan Ottoman, ya tentunya bukan pengkhianat bangsa. Dia itu memang tujuannya menjalankan misi dari Kekhalifahan Ottoman. Dan mereka memang bukan orang Nusantara. Mereka menjalankan misi dan misinya berhasil kok. Gitu loh. Sementara Wali Songo yang asli keturunan Nusantara cuman Sunan Kalijogo. Apakah Sunan Kalijogo ini bisa dikatakan pengkhianat bangsa? Ya bisa tidak. Karena Sunan Kalijogo inilah yang membantu ajaran Dayoh masuk ke kita. Bisa ya, bisa tidak. Tetapi barangkali pemikiran Sunan Kalijogo, kalau beliaunya tidak melakukan itu, budaya kita punah, hancur. Seperti yang terjadi di Pakistan. Pakistan itu merupakan tonggak sejarah tentang Raja Asoka. Tetapi saat ini di Pakistan sudah hilang budaya-budaya yang merupakan peninggalan-peninggalan Raja Asoka. Mereka sudah menjadi Arab. Bahkan bahasa Urdu itu memakai huruf Arab kayak di kita itu Arab gundul. Nah, barangkali pemikiran Sunan Kalijogo supaya budaya kita tidak hancur, tidak punah seperti Pakistan. Nah, jadi bagi orang yang mau menyalahkan Sunan Kalijogo itu pengkhianat bangsa, ya silakan aja. Tetapi bagi orang yang berpikiran Sunan Kalijogo itu sudah melakukan yang terbaik pada masanya. Nah, jadi tentunya sekarang sudah era berbeda, sehingga apa? Sudah saatnya kita sebagai generasi penerus itu kita pilah-pilah. Mana
ajaran leluhur yang murni, mana ajaran leluhur yang yang abu-abu gitu loh. Kalau ada penonton yang komentar, ini kan subjektif katanya. Kalau ajaran kami kan tidak subjektif. Ketika ada pemirsa lain berkomentar, memang Tuhanmu ada ketika berfirman ada saksinya, ada buktinya. Dia menjawab, Tuhan kami tidak perlu bukti, nggak perlu saksi. Loh, ini malah subjektif malahan. Nah, sebagai contoh gini, saya ngomong ke jenengan semua, saya dapat perintah Tuhan. Ada buktinya? Nggak ada. Ada saksinya? Nggak ada. Loh, itu malah subjektif, no. Subjektif menurut Sutrimono. Tetapi apa yang kita sampaikan selama ini tidak subjektif. Tetapi bisa mengarah pada objektif. Kenapa? Sebagai contoh ya, karena itu di videonya ajaran Jawa manembah bukan menyembah, nenuwun bukan nyenyuwun ya. Sampai detik ini istilah kata nenuwun masih banyak diketahui oleh masyarakat kita. Nggak cuma Sutrimo saja yang tahu tentang kata nenuwun. Berarti apa yang disampaikan Sutrimo malah tidak subjektif. Karena masyarakat kita di budaya Jawa sampai detik ini masih banyak yang tahu tentang kata nenuwun. Terutama orang-orang yang mempelajari spiritual Jawa, yang mempelajari ajaran Jawa. Tapi kalau dia mengatakan Tuhan kami nggak butuh saksi, nggak butuh bukti untuk berfirman katanya, nah itu malah subjektif banget karena nggak ada bukti, nggak ada saksi gitu loh. Tapi kalau memang ya itu tadi, kalau orang mabuk itu kan tayanya merasa coklat gitu loh. Nah, ya mudah-mudahan nanti tercerahkan lah pemirsa yang komentar itu gitu loh. Mas Doni udah pegang mic, silakan. Tiba-tiba muncul nih. Rahayu dulu. Rahayu. Seperti yang barusan Romo sampaikan kan, artinya secara penelitian waktu itu ada 20% ya yang menganut ajaran Dayoh ya. Nah, berarti artinya kan lebih besar, persentasenya lebih besar yang sebenarnya hanya di KTP saja ya. Nah, lagi-lagi ironisnya ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Hik tadi. Mulai dari anak-anak yang usia sekolah yang itu kalau setiap pagi sudah di setelno musik yang berbau Dayoh ya. Terus kemudian seragam anak sekolah. Nah, terus terang saya rindu seragam anak sekolah di tahun-tahun 90-an. Nah, saya rindu melihat keceriaan anak-anak sekolah di waktu itu. Sebelum ada gadget dan lain sebagainya. Yang menarik sebenarnya bukan di soal bagaimana main dakon atau main gadget, bukan di situ. Tapi ini loh, seperti yang disampaikan Romo tadi kan, TSM tadi ya. Nah, ini tanpa disadari sebenarnya di TSM kan itu mulai di usia usia anak-anak itu loh. Yang setiap pagi sudah di-anchor sebenarnya dengan musik-musik yang yang mengandung Dayoh tadi, termasuk bagaimana dress code-nya yang padahal itu jelas-jelas bukan budaya Nusantara, budaya Dayoh, tapi semua yang mengandung Dayoh dipaksa harus beratribut Dayoh. Nah, ini kan ironis, padahal secara data itu kan hanya 20%. Dan bahkan kalau secara parpol yang coraknya Dayoh hanya 26% ya, betul ya. Nah, sebagai kita yang tergugah lah ini menyikapi fenomena seperti ini gimana? Padahal sebenarnya lebih banyak yang berada ben nggak dirasani tonggoni, akhirnya ya sudah secara KTP yang banyak seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya mereka ininya nggak mau lah digunem tertidur itu loh. Artinya
ini sewaktu-waktu bisa bangun. Oh iya, betul, nah, betul. Maksudnya gimana menyikapi hal ini? Lawong ini loh di tanah tanah tumpah darah. Ya leluhur sendiri itu. Makasih. Terima kasih Mas Doni. Jadi kalau yang 20% tadi merupakan sensus penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kalau nggak salah sekitar tahun 1940. Ya, ini pernah dibahas detail dengan data-datanya oleh channel Lia Lestari. Ya, para pemirsa bisa buka itu channel Lia Lestari yang bicara tentang itu. Tapi kalau bicara dari sisi parpol ya, parpol agamis ya, ini berbagai parpol, nggak cuma satu. Ini dikumpulkan cuma 26%. Ya. Nah, selama ini memang penggiringan TSM ini kan terjadi karena adanya sebuah aturan negara. Dan ini merupakan istilahnya karena bangsa kita kan memang sedang bangsa yang mabuk agama. Sehingga banyak sekali anggota dewan kita, ya, mulai dari anggota DPRD, terus dewan DPRI, DPD, bahkan pemegang kebijakan eksekutif yang nasionalis ini lalai. Sementara yang membawa misi agamis itu begitu militan. Nah, ini pernah kita bahas juga di video kita ada itu. Jadi lalainya legislatif dan eksekutif nasionalis dan militansinya eksekutif dan legislatif yang agamis. Dan ini hanya terjadi di elit-elit dan akhirnya membuat aturan, membuat undang-undang. Yang mayoritas, silent majority, ini adalah yang agama KTP tadi. Ini tinggal tunggu waktu kok. Nah, bagaimana kita bersikap? Ya, salah satunya kita melakukan pencerahan seperti ini. Kita tidak bosan-bosannya kita melakukan pencerahan. Walaupun kita kadang-kadang dibully, dicaci maki ya. Kalau dicaci maki itu wah, rasanya udah menjadi kebiasaan saya itu mulai tahun 98 saya siaran di radio. Saya semakin semangat. Kenapa? Oh, berarti orang-orang yang mabuk ajaran Dayo itu perilakunya seperti itu. Suka mencaci maki, kebencian ya. Ya. Permusuhan ya. Menjelek-jelekan orang lain ya. Ya. Padahal berkali-kali kita jelaskan, kita ini lembaga kajian. Kita bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan. Ini kan lembaga kajian. Kalau Anda tidak sepakat ya dengan kajian kami, bantahlah dengan kajian. Kajian dengan dasar dan literasi yang jelas gitu loh. Bukan sekedar mohon maaf gambarannya tiang orang ini ngobrol ngalung ngidur yang tidak jelas gitu loh. Ya. Cara kita bersikap seperti itu untuk saat ini sambil tunggu waktu. Karena sesuatu yang bersikap way of life, pandangan hidup dengan berdasarkan iman dan dalil, ini suatu saat akan tergerus dan musnah, tergantikan oleh lifestyle gaya hidup yang berdasarkan high logis, realita, dan sesuai sinergi dengan alam semesta. Karena itu setelah kita paham tentang arti syirik dan musyrik, ayo kita renungkan, kita sudah melakukan syirik enggak? Kita sudah mendua tidak? Ya, mendua budaya, mendua leluhur. Ya. Pernah syirik. Oh, pernah syirik, Mas. Sekarang sudah tercerahkan. Sudah kembali. Kemarin murtad. Ya, sekarang kembali. Ya. Ya. Ini kita bahas tuh. Karena kadang-kadang itu tadi seperti yang Mbak Ita katakan tadi, perasaan sakit hati, kita dikatakan syirik, musyrik, kafir, murtad. Nah, akhirnya kan kita bedah. Apa sih artinya murtad? Apa sih artinya kafir? Apa sih artinya syirik dan musyrik? Nah, ternyata setelah kita tahu, oh, artinya syirik itu mendua atau selingkuh. Ya. Nah, sekarang kan timbul pertanyaan di hati nurani kita masing-masing. Pernahkah kita syirik? Pernahkah kita mendua? Katanya Mas Doni tadi pernah. Sekarang udah tercerahkan. Mudah-mudahan para pemirsa juga seperti itu. Semua nanti tercerahkan. Kita kembali ke ajaran leluhur.
Nih, ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita, kajian kita tentang kata syirik dan musyrik. Mudah-mudahan kita semua tidak melakukan kesyirikan dan kemusyrikan. Bagi yang pernah melakukan, mudah-mudahan tercerahkan. Akhirnya kita tidak lagi melakukan kesyirikan. Kita tidak melakukan perselingkuhan. Kita kembali ya berjati diri. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mencerahkan kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.